Halo, good morning student grade 6. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 6. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope all of you in a good condition and always happy ya. Miss berharap anak-anak dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu bahagia ya. Okay students, now we will learn about myth and legend. Jadi hari ini kita akan belajar tentang myth atau mitos dan legend atau legenda. Adakah yang tahu apa itu mitos dan legenda? Oke, myth or mitos adalah cerita yang tersebar luas di masyarakat, biasanya tentang sesuatu yang mistis. Tetapi tidak ada pembuktian bahwa cerita tersebut benar-benar terjadi. Contoh dari myth adalah Jagatarub, Nyi Roro Kidul, kemudian ada Batara Kala, Dewi Sri, dan masih banyak yang lainnya. Nanti anak-anak bisa cari sendiri apa contoh mitos yang terkenal di Indonesia. Itu ada banyak. Oke, and now about legend atau legenda. Adalah cerita di masyarakat yang dianggap sebagai sejarah yang nyata, yang dibuktikan adanya benda-benda peninggalan sesuai dengan cerita tersebut. The example of legend atau contoh dari cerita legenda yaitu Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Toba Lake atau legenda Danau Toba, and Prambanan Temple atau Candi Prambanan legenda. Okay students, now Miss Diana will read a text about Malin Kundang. Jadi di sini Miss Diana akan membacakan salah satu contoh tentang cerita legenda, yaitu tentang Malin Kundang. Please listen carefully. Tolong dengarkan dan simak ya anak-anak. Malin Kundang legend. A long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, a woman and her son lived. They were Malin Kundang and her mother. Her mother was a single parent because Malin Kundang's father had passed away when he was a baby. Malin Kundang had to live hard with his mother. Malin Kundang was a healthy, diligent, and strong boy. He usually went to sea to catch fish. After getting fish, he would bring it to his mother, or sold the caught fish in the town. One day when Malin Kundang was sailing, he saw a merchant ship which was being raided by a small band of pirates. He helped the merchant. With his brave and power, Malin Kundang defeated the pirates. Nah, di sini sekarang Miss Diana artikan dulu ya. Dahulu kala di sebuah desa kecil dekat pantai di Sumatera Barat, tinggallah seorang wanita dan anaknya. Mereka adalah Malin Kundang dan ibunya. Ibunya adalah seorang single parent karena ayah Malin Kundang telah meninggal ketika ia masih bayi. Malin Kundang harus hidup dengan keras bersama ibunya. Malin Kundang adalah anak yang rajin, serta kuat dan anak laki-laki yang punya tubuh sehat. Malin Kundang biasanya pergi ke laut untuk menangkap ikan. Setelah mendapatkan ikan, dia akan membawanya kepada ibunya atau menjual ikan yang ditangkap di kota. Suatu hari ketika sedang berlayar Malin Kundang, ia melihat sebuah kapal berdagang yang sedang diserbu oleh sekelompok kecil pembajak. Dia membantu pedagang tersebut. Dengan berani dan kekuasaannya, Malin Kundang mengalahkan bajak laut tersebut. Oke, and next, sekarang lanjutan dari ceritanya. The merchant was so happy and thanked to him. In return, the merchant asked Malin Kundang to sail with him. To get a better life, Malin Kundang agreed.
he left his mother alone. Many years later, Malin Kundang became wealthy. He had a huge ship and was helped by many ship crews loading trading goods. Perfectly, he had a beautiful wife too. When he was sailing his trading journey, his ship landed on a beach near a small village. The villagers recognized him. The news ran fast in the town. Malin Kundang has become rich and now he is here. An old woman ran to the beach to meet the new rich merchant. She was Malin Kundang's mother. Nah, pedagang yang ditolong oleh Malin Kundang itu sangat senang dan berterima kasih kepadanya. Sebagai imbalannya, pedagang tersebut mengajak Malin Kundang untuk berlayar bersamanya. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, Malin Kundang setuju. Dia meninggalkan ibunya sendirian. Bertahun-tahun kemudian, Malin Kundang menjadi kaya. Dia memiliki kapal besar dan dibantu oleh banyak awak kapal untuk memuat barang dagangan. Dia juga mempunyai istri yang sempurna serta cantik. Ketika ia sedang melakukan perjalanan berlayar, kapalnya mendarat di pantai dekat di sebuah desa kecil. Penduduk desa mengenalinya. Berita tersebut tersebar secara cepat di kota. Malin Kundang telah menjadi kaya dan sekarang dia ada di sini. Seorang wanita tua berlari ke pantai untuk menemui saudagar kaya baru tersebut. Dia adalah ibu Malin Kundang ini. She wanted to hug him, released her sadness of being lonely after so long time. Unfortunately, when the mother came, Malin Kundang, who was in front of his well-dressed wife and his ship crew, denied meeting that old lonely woman. For 3 times, her mother begged Malin Kundang, and for 3 times, he yelled at her. At last, Malin Kundang said to her, "Enough, old woman. I have never had a mother like you, a dirty and an ugly woman." After that, he ordered his crews to set sail. He would leave the old mother again, but in that time she was full of both sadness and angriness. Finally, enraged, she cursed Malin Kundang that he would turn into a stone if he didn't apologize. Malin Kundang just laughed and really set sail. In the quiet sea, suddenly a thunderstorm came. His huge ship was wrecked and it was too late for Malin Kundang to apologize. He was thrown by the wave out of his ship. He fell on a small island. It was really too late for him to avoid his curse. Suddenly, he turned into a stone. Seorang wanita tua berlari ke pantai untuk menemui saudagar kaya baru. Dia adalah ibu dari Malin Kundang ini. Dia ingin memeluknya, melepaskan kesedihannya yang telah membuatnya kesepian setelah sekian lama. Sayangnya, ketika ibunya datang, Malin Kundang yang berada di depan istri dan awak kapalnya menolak untuk bertemu dengan wanita tua yang kesepian tersebut. Selama 3 kali ibunya memohon kepada Malin Kundang, dan untuk yang ketiga kali ia berteriak kepadanya. Akhirnya Malin Kundang berkata kepadanya, "Cukup wanita tua, saya tidak pernah memiliki ibu seperti Anda, wanita kotor dan jelek."
Setelah itu, ia memerintahkan krunya untuk berlayar. Malin Kundang akan meninggalkan ibunya lagi. Tetapi pada saat itu ibunya dipenuhi dengan kesedihan dan amarah. Akhirnya karena marah, dia mengutuk Malin Kundang bahwa ia akan berubah menjadi batu jika dia tidak meminta maaf kepada ibunya. Malin Kundang hanya tertawa dan benar-benar pergi berlayar. Di laut yang tenang, tiba-tiba badai datang. Kapal yang besar itu rusak dan itu terlalu terlambat bagi Malin Kundang untuk meminta maaf kepada ibunya. Ia dilemparkan oleh gelombang dari kapalnya. Dia jatuh atau Malin Kundang jatuh di sebuah pulau kecil. Itu benar-benar terlambat baginya untuk menghindari kutukan. Tiba-tiba, ia atau Malin Kundang berubah menjadi batu. Okay, student, what is the moral value from the text about Malin Kundang? Jadi, apa pesan moral yang terkandung dari cerita Malin Kundang ini? Good, yaitu kita tidak boleh durhaka terhadap kedua orang tua kita. Gitu ya anak-anak. Jadi cerita Malin Kundang ini menceritakan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, kemudian dia dikutuk menjadi batu. Okay, student, and now it's your task. Do your workbook page 60. Task 10. Kerjakan LKS halaman 60, task 10. Don't forget to take a picture and send to me. Jadi jangan lupa dikerjakan, kemudian mengambil foto kalian dan dikirimkan ke Miss Diana sebagai PJJ anak-anak. Okay, student, I think it's enough about our material today about myth and legend, tentang mitos dan legenda. Don't forget to do your tasks. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas kalian ya. Thank you and see you on the next meeting.